Sekar Ayu Standing Room dengan NIM 191020138 dari kelas 2C Prodi Keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan membawakan satuan acara penyuluhan dengan topik rabies atau penyakit neurobehavior. Subtopik yang saya ambil ada pengertian, penyebab, tanda gejala, langkah perawatan, pengobatan, tindakan pencegahan, demonstrasi, penanganan pertama, dan health education. Sasaran yang saya gunakan adalah remaja pencinta hewan atau pet lover. Kemudian tempatnya ada di Puskesmas Pembantu Kalibagor, Desa Lawetan, RT 1 RW 2. Hari tanggal Minggu 5 Juli 2020. Waktu pukul 10 sampai 10.30. Penyuluh saya sendiri, Sekar Ayu Standing Room. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memelihara anjing atau kucing dan hewan lainnya yang berpotensi rabies, kita mempunyai resiko yang cukup fatal bagi kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, yakni berkaitan dengan penularan virus rabies. Berkaitan dengan virus rabies, Indonesia dengan 9 negara lainnya telah menandatangani deklarasi ASEAN yaitu 2020 bebas rabies. Kementerian Kesehatan menargetkan Indonesia bebas rabies pada tahun 2020. Anjing, kucing, dan hewan lainnya yang bersahabat dengan manusia justru menjadi penyebaran virus rabies. Maka tidak heran banyak hewan dan anjing yang kerap dibunuh oleh manusia karena dianggap menyebarkan virus rabies. Padahal, penyakit neurobehavior ini bisa dicegah dengan cara memvaksinasi hewan secara rutin. Dan dalam satuan acara penyuluhan kali ini akan dibahas mengenai penyakit rabies dari pengertian hingga tips-tips apabila orang terdekat kita digigit oleh hewan yang dianggap berpotensi memiliki virus rabies. Kebutuhan peserta didik. Warga Desa Lawetan RT 1 RW 2 mempunyai karakteristik yang bervariasi dikarenakan tidak hanya dari kalangan muslim saja melainkan juga dari kalangan non-muslim. Warga tersebut membutuhkan penyuluhan tentang penyakit neurobehavior ini atau tentang rabies dikarenakan tidak sedikit dari mereka yang memelihara hewan-hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan lainnya untuk hanya sekedar hobi maupun untuk karena alasan keamanan. Berdasarkan survei, warga Desa Lawetan banyak yang memelihara hewan seperti anjing, kucing, dan juga hewan liar yang tidak bertuan, sehingga sewaktu-waktu mempunyai potensi untuk menyebarkan virus rabies. Maka dari itu perlu diadakannya penyuluhan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan kepada warga tersebut yang belum mengetahui atau kurang memahami tentang penyakit neurobehavior atau penyakit rabies ini. Karakter peserta didik, tingkat pendidikan mulai dari SD dan SMP. Tentang sosial, interaksi sosial mereka sangat baik dan mudah diadakannya pertemuan. Budaya, warga Desa Lawetan RT 1 RW 2 beragam budaya dari Jawa, Sunda, hingga Batak maupun Betawi. Tujuan, yang pertama tujuan instruksional umum. Pada akhir penyuluhan kesehatan tentang penyakit neurobehavior ini atau penyakit rabies, peserta penyuluhan diharapkan mampu mengenali penyebab, tanda, gejala, cara pengobatan, pencegahan untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, sehingga mampu melaksanakan penanganan pertama apabila ada yang terinfeksi rabies, serta mampu melaksanakan health education klien rabies. Tujuan instruksional khusus, setelah dilakukan penyuluhan tentang penyakit neurobehavior atau rabies ini selama 1 kali 30 menit, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian rabies dengan tepat, menjelaskan penyebab penularan rabies dari hewan-hewan yang berpotensi, menguraikan ciri-ciri hewan serta tanda gejala orang yang dicurigai terinfeksi rabies, menjelaskan tentang pengobatan rabies, kemudian tentang cara pencegahan penularan rabies dan demonstrasi cara penanganan pertama apabila tergigit hewan yang dicurigai terinfeksi rabies. Kemudian menjelaskan tentang health education klien rabies. Adapun materi yang akan saya sampaikan terlampir, metode yang saya gunakan berupa ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Media atau alat pengajaran yang saya gunakan ada lembar balik, leaflet, atau poster, meja, kursi, dan boneka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Standing Room, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan mengadakan acara penyuluhan tentang penyakit neurobehavior atau tentang rabies. Setelah penyuluhan ini selesai, diharapkan adik-adik mampu mengenali penyebab, tanda gejala, cara pengobatan, dan pencegahannya untuk dapat diterapkan di kehidupan sehari-harinya adik. Dan diharapkan juga setelah penyuluhan ini selesai, adik-adik dapat menjelaskan tentang pengertian rabies dengan tepat, menjelaskan penyebab dan tanda gejala dari hewan-hewan yang berpotensi memiliki penyakit rabies,
kemudian menguraikan ciri-ciri hewan serta tanda gejala seseorang yang dicurigai terinfeksi rabies, kemudian menjelaskan tentang pengobatan rabies dan menjelaskan tentang pencegahan penularan rabies. Sebelum mulai acara ini, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di sini kakak mau tanya, ada yang tahu tentang pengertian rabies? Tidak. Oke, baik, tidak tahu ya. Nanti saya akan jelaskan tentang penyakit rabies. Jadi, pengertian penyakit rabies ini merupakan suatu infeksi virus pada otak yang menyebabkan iritasi peradangan otak di medula spinalis. Dan penyakit rabies ini biasanya disebut dengan penyakit anjing gila atau yang kita ketahui di masyarakat umum. Kemudian penyakit rabies ini menular melalui gigitan hewan atau luka, yaitu mengenai air liur. Jadi penyakit rabies ini bisa ditularkan apabila ada anjing atau kucing yang menggigit adik-adik dan hewan itu berpotensi memiliki gejala dan tanda rabies. Kemudian apa sih penyebab penyakit rabies atau neurobehavioral ini? Penyakit rabies ini disebabkan oleh virus rabies yang masuk dalam keluarga Rhabdoviridae dengan genus Lyssavirus. Penyakit rabies ini ditularkan melalui gigitan hewan atau manusia yang terkena air liur hewan yang berpotensi rabies. Jadi virus rabies ini masuk ke dalam kulit apabila tergigit, kemudian merangsang menuju sumsum tulang belakang dan akan berpusat di otak. Kemudian di otak itu virusnya akan bereplikasi. Selanjutnya tentang ciri-ciri penyakit rabies atau yang terinfeksi rabies. Yang pertama ada hewan dan manusia. Pertama yang hewan. Jadi hewan yang tertular rabies ini atau berpotensi rabies itu ciri-cirinya hewannya itu ganas, kemudian penakut, kemudian air liurnya itu tidak terkendali. Jadi dia mengeluarkan air liur secara terus-menerus. Kemudian hewannya itu kejang-kejang. Kemudian nafsu makan hewannya itu hilang. Hewannya nggak mau makan ya. Kemudian suka bersembunyi di tempat yang gelap. Hewannya itu justru akan menghindar dari manusia, tetapi jika didekati dia akan ganas. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri manusia yang terinfeksi rabies itu? Ciri-cirinya ada demam, mual, nyeri di area gigitan, kemudian air liur berlebihan, pupil mata membesar. Pupil matanya ya yang hitam ini namanya pupil. Kemudian manusianya juga akan kejang-kejang. Kemudian gimana sih cara pengobatan penyakit neurobehavioral ini? Pertama, cuci luka atau gigitan dengan air mengalir dan sabun. Menggunakan air keran ya. Kemudian membawa ke vaskes atau fasilitas kesehatan terdekat untuk FAR. Ada yang tahu FAR? Tidak. FAR itu vaksin anti rabies sebanyak 3 kali. Yang pertama saat digigit, kemudian seminggu setelah digigit dan 3 minggu setelah digigit. Kemudian menangkap dan mengurung anjing untuk memastikan apakah anjingnya itu menjadi penyebab penyakit rabies tersebut. Kemudian bagaimana sih pencegahan agar kita itu tidak terkena atau terinfeksi virus rabies itu? Yang pertama kita FAR atau vaksin anti rabies. Kemudian ada vaksin hewan. Jadi adik-adik yang punya hewan peliharaan harus rutin divaksin di dokter hewan untuk menghindari tentang virus rabies ini. Kemudian menjaga kebersihan hewan. Kemudian menghindari kelelawar masuk ke dalam rumah karena penyakit rabies ini tidak hanya ditularkan melalui anjing dan kucing saja, melainkan juga hewan berdarah panas lainnya berupa kelelawar, musang, dan lain-lain. Kemudian ada penanganan pertama. Bagaimana penanganan pertama apabila keluarga atau saudara terdekat kita tergigit atau terinfeksi rabies? Yaitu jika terjadi gigitan hewan yang diduga rabies, maka yang pertama kita harus cuci tangan menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. Kemudian memberi antiseptik atau alkohol 70% atau betadine. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan
simpulkan bahwa penyakit rabies ini merupakan infeksi virus yang menyerang pada otak atau medula spinalis dari genus Rhabdoviridae. Dan penyakit atau virus rabies ini menularkan melalui gigitan hewan yang berpotensi rabies. Biasanya itu hewan berdarah panas, contohnya anjing, kucing, kelelawar, dan lain-lain. Dan penanganan apabila kita terinfeksi atau tergigit hewan yang berpotensi rabies, maka yang pertama adalah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menggunakan antiseptik atau alkohol. Selanjutnya kita bermain kuis berhadiah. Jadi teknisnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak nanti akan mendapatkan reward. Kita mulai yang pertama ya. Siapa yang bisa menyebutkan tentang pengertian dari rabies? Saya. Iya, silakan. Rabies adalah suatu infeksi virus pada otak yang menyebabkan iritasi dan peradangan otak dan medula spinalis. Ya, benar. Ini hadiah buat adik ya. Terima kasih. Tenang aja, yang lain masih ada kuis selanjutnya. Siapa yang bisa menyebutkan tentang penyebab penyakit rabies? Saya. Iya, silakan. Rabies disebabkan oleh virus rabies yang masuk ke keluarga Rhabdoviridae dan genus Rhizovirus. Ya, benar. Ini hadiahnya. Kemudian kuis ketiga. Sebutkan tanda dan gejala manusia yang terinfeksi. Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan. Tanda gejala diawali dengan demam ringan atau sedang sakit kepala, nafsu makan menurun, badan terasa lemah, mual, muntah, dan perasaan yang abnormal pada daerah sekitar gigitan, rasa panas, nyeri, berdenyut, rasa takut yang sangat pada air dan peka terhadap cahaya, udara, dan suara, air liur dan air mata keluar berlebihan, pupil mata membesar. Oh iya, benar. Ini hadiahnya ya. Kasih. Sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya adik-adik untuk meluangkan hadir di sini. Harapan saya semoga adik-adik yang punya hewan peliharaan dapat dijaga dan dirawat dengan baik sehingga hewannya sehat dan terhindar dari virus rabies. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.